Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun panjenengan berada, kali ini saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Wafi. Mas Wafi ini garda terdepan dalam membela kaum Habib atau klan Ba'alawi. Dalam siarannya di Nabawi TV, Mas Wafi ini jelas ingin membela klan Ba'alawi. Namun secara tidak sadar yang terjadi, Mas Wafi ini justru menguliti klan Ba'alawi, sehingga dari situ kita sangat tahu bagaimana kualitas para Habib. Waktu di Nabawi TV tersebut, Mas Wafi mengatakan bahwa ada seorang fakir yang datang ke rumahnya untuk minta pertolongan. Pertolongan karena kaum Habib sudah merasa kalah, tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin terkait dengan nasab. Di situ Mas Wafi mengatakan Kiai Haji Imaduddin sebagai penuduh. Namun poinnya adalah dia mengatakan bahwa kaum Habib sudah kalah, tidak mampu menjawab persoalan nasab. Dari sini kita tahu kan bagaimana kualitas keilmuan seorang Habib. Lebih jelasnya ikuti atau simak apa yang disampaikan oleh Gus Wafi berikut. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini? Bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten. Pada suatu malam, ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah, kemudian niat bersilaturahim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Dari sini kita tahu, kita bisa menyimpulkan, bahkan bisa meraba-raba dengan mudah. Mengapa dalam debat keilmuan, termasuk debat masalah nasab, seseorang mengalami kekalahan atau pihak Habib merasa kalah? Ya penyebabnya ya minim ilmu. Saya ulangi, dalam perdebatan nasab, Habib kok sampai kalah? Itu nggak ada sebab yang lain kecuali karena mereka minim ilmu. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang berikutnya. Bagi siapapun yang minim ilmu, tentunya sangat jauh untuk dikatakan atau diakui sebagai seorang wali. Jauh banget. Bukan hanya itu saja, Gus Wafi juga menyampaikan bahwa banyak di antara para Habib, terutama yang muda-muda ini, mereka dalam berdakwah, dalam mengaji bukan semata-mata untuk menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi banyak di antara mereka yang ingin dihormati orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, tapi sayangnya semua itu adalah minim ilmu. Bahkan banyak di antara para Habib yang muda-muda itu yang jarang belajar. Perhatikan video berikut. Banyak dari kalangan para sabda Ba'alawi, terutama yang masih muda, yang kurang belajar, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama. Makanya wajar banyak di antara para Habib ketika mengisi sebuah acara pengajian tertentu, isinya adalah banyak cerita yang jauh dari referensi keilmuan, apalagi berdasarkan pada kitab-kitab tertentu. Isinya banyak tentang cerita, isinya banyak tentang dongeng, isinya banyak tentang khurafat yang mengagung-agungkan datuk-datuk mereka. Karena ternyata penyebabnya mereka jarang membaca kitab, jarang belajar. Pengennya dihormati oleh orang lain, meskipun mereka sulit menghormati orang lain. Itu seperti yang disampaikan oleh Mas Wafi. Nah sekarang kita tahu kan dengan siapa kita harus belajar, dengan siapa kita harus mengaji. Tentunya kita kalau mau mengaji agama Islam, mengkaji kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hadis-hadisnya Rasulullah SAW, jangan semata-mata dengan para Habib, tapi pilihlah ulama-ulama yang sangat mumpuni, yang ilmunya itu corong Jawa nyegoro. Ilmunya nyegoro sudah sangat mumpuni, menjiwai lahir dan batin, bukan hanya sebatas di permukaan saja. Juga jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpencot, jangan mudah tersihir dengan penampilan mereka yang sangat agamis, dengan menggunakan jubah, dengan menggunakan sorban, dengan menggunakan apa ini? Nah, kenapa? Siapapun kalau ingin belajar ilmu agama dengan orang lain, itu yang kamu pelajari adalah ilmunya, bukan sorbannya, bukan imamahnya, juga bukan jubahnya. Semua itu adalah aksesoris. Jadi ketika ada seseorang ilmunya luar biasa, sangat alim, maka belajarlah dengan beliau-beliau itu. Namun kalau hanya orang-orang yang mampu menampilkan jubahnya indah, jubahnya mahal, imamahnya bagus, kemudian serbannya bagus, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap tingkat keilmuan, dan kamu tidak akan mungkin bisa mengambil ilmu dari sorban tersebut. Tapi ambillah ilmu dari apa yang tersimpan di dalam batin mereka, di dalam diri mereka. Kalau di dalam diri mereka adalah ternyata kosong karena jarang belajar, jarang membaca ilmu, jarang membaca kitab, ya kamu tidak perlu belajar dengan mereka, meskipun itu adalah seorang Habib. Terima kasih Mas Wafi.
Terima kasih Mas Wafi atas informasinya, dan jenengan saya sarankan untuk minta maaf juga kepada para Habib yang semestinya, yang pengennya engkau bela, tapi ternyata kamu buka semuanya sehingga di dalam batinnya pun sampai hampir-hampir terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.